Dugaan penipuan arisan online kembali terjadi guys. Kali ini ratusan warga di kota Salatiga, Jawa Tengah yang menjadi korbannya. Hati-hati guys, di zaman yang serba sulit ini, beberapa oknum memanfaatkan situasi mengiming-imingi kalian dengan mudahnya mendapatkan keuntungan sesaat. Supaya kalian tidak masuk dalam perangkap dan jebakan mereka, ada beberapa tips dari kami supaya dapat terhindar dari perangkap mereka. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi. Jangan lupa berikan komentar di kolom komentar ya guys. Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Senang sekali kembali dapat menemani kalian. Dan kali ini kita akan membahas tentang tips hindari jebakan investasi bodong berkedok arisan online guys. Baik, kita langsung aja. Dugaan penipuan arisan online kembali terjadi. Kali ini ratusan warga kota Salatiga, Jawa Tengah yang menjadi korbannya guys. Arisan online ini menggunakan sistem reseller dan setiap reseller membawahi 10 anggota, di mana setiap anggota menyetor uang arisan dengan nilai beragam dari Rp1 juta hingga Rp10 juta. Alhasil, nilai kerugian dari arisan online ini diduga mencapai miliaran rupiah guys. Korban arisan online ini sudah melaporkan dugaan penipuan ke Polres Salatiga dan Polda Jawa Tengah. Lantas sebenarnya bagaimana cara memilih arisan yang tepat agar tidak terjebak mulut manis oknum penipu itu? Kami sudah merangkumnya, ada beberapa yang kalian harus ingat dan catat supaya tidak masuk dalam perangkap mereka, dan tolong dibagikan juga supaya tidak banyak yang teredukasi dan tidak banyak memakan korban lagi guys. Yang pertama yaitu ingat tujuan arisan guys. Jadi Ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Tonggam Lumban Tobing mengatakan tujuan arisan adalah silaturahmi antara teman, rekan kerja, keluarga, atau komunitas tertentu. Dengan arisan, maka ada jadwal pertemuan minimal 1 bulan sekali. Itu tujuan dasarnya arisan ya guys ya. Jadi arisan itu hanya sarana silaturahmi sebenarnya, ucap Tonggam kepada salah satu media online terpercaya di negara kita. Jadi jangan berpikir bahwa arisan itu seperti sarana untuk menyimpan uang atau bahkan ladang berinvestasi. Arisan biasanya ajang untuk berkumpul, bertukar cerita, mengetahui kabar teman atau keluarga. Lalu uang yang dikumpulkan dari arisan biasanya untuk seru-seruan semata. Hal ini agar peserta tetap datang arisan dan silaturahmi pun terjalin guys. Namun bisa juga nih untuk membantu teman-teman peserta arisan untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu, terang kata Bapak Tonggam tadi. Sementara perencana keuangan dari Advisor Alliance Group Indonesia, Bapak Andi Nugroho, mengatakan tujuan arisan sejatinya memang untuk silaturahmi dan bersosialisasi guys. Namun beberapa orang ada yang memanfaatkan arisan untuk memasarkan bisnisnya. Ada juga mungkin yang memang butuh untuk bisnisnya, karena kan arisan jadi banyak kenal orang dan bisa berprospek bisnis sambil berbagi bisnis, kata Bapak Andi. Tapi apapun itu, jangan sampai masyarakat menjadikan arisan sebagai tempat untuk berinvestasi. Pasalnya, dana yang akan didapat tak akan lebih dari nominal yang dibayar setiap bulan. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat lain.
Oke, baik, kita tinggalkan tadi tujuan arisan ya. Jadi kalian sudah mengetahui semestinya tujuan arisan itu bersilaturahmi, bukan investasi gitu guys ya, untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan yang kita masuk ke poin nomor 2 yaitu selalu logis guys. Jangan sampai terjebak dengan iming-iming keuntungan selangit jika ikut suatu arisan. Logis artinya rasional ya, tidak mungkin orang memberikan uang banyak ke kita, padahal kita hanya setornya lebih sedikit kok, ujar Bapak Tongga. Sependapat perencana keuangan One World Finance Planning, Luciana Darmawan mengatakan arisan seperti kegiatan menyetor sejumlah dana secara rutin dalam jangka waktu yang telah disepakati sehingga tak ada imbal hasil keuntungan. Keuntungan bagi yang menerima duluan hanya dari segi waktu bisa menikmati sejumlah dana lebih dulu. Tapi kewajiban tetap jalan guys, ibaratnya seperti meminjam tanpa bunga untuk menang undian di awal atau menabung tanpa imbal hasil untuk terima di akhir, papar Ibu Luciana. Itu ya logisnya. Artinya kalian harus logis, tidak pernah ada cerita orang mendapatkan keuntungan secara nominal dengan mengikuti arisan, baik konvensional maupun online guys. Ia mengatakan berinvestasi hanya bisa dilakukan lewat lembaga keuangan bank atau non-bank yang resmi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan di OJK. Jadi kalau misalkan saran dari Mimin Freddy, kalau ada seperti itu coba cek aja di website OJK yang resmi official ya. Masyarakat bisa membuka rekening tabungan di bank jika niatnya ingin menabung. Saya tidak menyarankan untuk ikut arisan online maupun fisik kalau tujuannya untuk menabung apalagi investasi, jelas kata Ibu Luciana. Dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya guys. Oke, baik, kita tinggalkan pembahasan yang kedua tadi. Jadi intinya logis dan kalian harus mengetahui prinsip dasar bahwa tidak ada makan siang gratis guys, hati-hati. Dan yang ketiga, perhatikan penawar dari arisan. Ibu Luciana mengatakan masyarakat harus memperhatikan poin-poin yang ditawarkan sebelum mengikuti arisan, khususnya arisan online. Selain itu, masyarakat juga harus paham mekanisme arisan yang hendak kalian ikuti itu guys. Menurut Ibu Luciana, jika ada iming-iming imbal hasil besar dengan nominal selangit ditambah bonus plus-plus, maka bisa dibilang ciri-ciri investasi bodong. Jadi hati-hati guys ya, kalau sudah ada yang ngomong bombastis seperti itu. Jangan langsung terbang ke awan-awan guys, harus curiga. Untuk online apalagi yang beranggotakan member yang tidak saling kenal, diberi iming-iming imbal hasil besar dengan nominal tidak masuk akal. Bonus dalam jangka waktu singkat itu sudah jelas menunjukkan investasi bodong atau penipuan jelasnya. Jika masyarakat menemukan penawaran seperti itu, maka sudah bisa dipastikan arisan tersebut tidak aman. Jadi masyarakat sebaiknya menghindari jenis arisan seperti itu guys. Dan tips yang terakhir nih, katanya kalau bisa nih bayar arisan pakai uang dingin. Apaan tuh nih uang dingin? Jadi Bapak Andi menyarankan masyarakat atau kalian membayar arisan dengan uang me time atau uang dingin. Artinya jangan sampai dana yang dialokasikan masuk ke pos tabungan dengan investasi justru digunakan membayar iuran arisan. Jadi yang dipakai uang me time atau uang senang-senang kata Andi. Pasalnya uang arisan biasanya akan disimpan dalam waktu lama sesuai jangka waktu yang telah kalian sepakati bersama. Jika masyarakat menggunakan dana yang seharusnya diinvestasikan untuk membayar arisan, maka kalian akan rugi besar. Ini para pakar loh guys yang ngomong ya. Misalnya uang arisan disimpan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, uang tersebut tak akan berbunga karena hanya disimpan oleh bendahara arisan kalian. Berbeda jika uang tersebut diinvestasikan dalam waktu setahun, masyarakat berpotensi meraup keuntungan karena mendapatkan imbal hasil. Selain itu, Andi juga mengingatkan masyarakat untuk tak menggunakan dana kebutuhan sehari-hari atau sering disebut uang panas untuk membayar iuran arisan.
Masyarakat atau kalian juga sebaiknya jangan menggunakan dana yang dibutuhkan dalam jangka pendek untuk membayar arisan guys. Jadi dicatat ya, yang menambahkan one me time idealnya dialokasikan 10% dari total pendapatan per bulan kalian. Sebagai contoh, jika kalian bergaji 10 juta setiap bulannya, jadi kalian bisa menggunakan dana sekitar 1 juta untuk bersenang-senang atau uang dingin tadi itu. Dari dana tersebut kalian juga bisa gunakan untuk arisan atau hal lainnya seperti menonton bioskop, jajan atau ke salon atau apapun itu. Intinya jangan sampai mengambil pos anggaran lain untuk membayar arisan pangkas para ahlinya Bapak Andi guys. Yup, demikian guys podcast kita hari ini. Mimin telah berbagi kepada kalian tips hindari jebakan investasi bodong berkedok arisan online. Dan sepertinya tak habis-habisnya ya. Apa kurang edukasi ya atau informasi. Makanya sebelum banyak korban lagi yang berjatuhan, silakan bagikan konten ini supaya makin banyak teredukasi dan ceritakan kepada mereka bahwa ada tips bagaimana menghindari arisan bodong. Jadi investasi bodong yang berkodok arisan online gitu. Tadi kita sudah bahas panjang lebar. Oke, sebelum kami meninggalkan podcast ini, kami tetap menunggu kalian di 089530945819 atau yang ada di layar kalian. Seperti kemarin rekan kami ada yang menyampaikan ada yang mengunjungi kami di sini, Ibu Helen, dan ada beberapa yang lainnya. Terima kasih sudah bersama dengan podcast radio. Mungkin kalian punya permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, boleh menghubungi kami, atau mungkin kalian mau berbagi tentang UMKM kalian, atau mungkin kalian seorang profesional, kantor pengacara, dokter atau apa, mungkin pengen membagikan di sini sesuatu hal yang bermanfaat, silakan hubungi kami guys. Kami juga sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami, dan terima kasih bagi yang sudah mendukung kami guys. Oke baik, akhir kata Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Kalau harus keluar, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.